قلبي مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون بأيامي فرقا فحياتي قبل الحلقات تيه بضياع Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Amirul Mukminin? Semoga semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hasan bin Ali bin Abi Thalib adalah cucu tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia anak dari putri kandung Rasulullah, yakni Fatimah Az-Zahra. Rasulullah sangat menyayangi cucunya, yakni Hasan dan Husain. Bahkan nama kedua cucunya itu Rasulullah ambil langsung dari surga. Belum pernah ada orang Arab memakai nama itu. Keterangan ini dapat kita temukan dalam kitab Tarikh Al-Khulafa karya Imam Jalaluddin Suyuti. Rasulullah sendiri mengaku nama tersebut merupakan nama penghuni surga. Sengaja beliau pilihkan untuk kedua cucunya tersebut. Meriwayatkan oleh Sa'ad dari Imran bin Sulaiman, dia berkata, nama Hasan dan Husain adalah dua nama dari nama-nama penghuni surga, dan tidak ada seorang Arab pun yang memakai nama tersebut di zaman Zahiliyah. Dari segi perawakan wajah, tubuh, dan sikap, Hasan terbilang mirip dengan Rasulullah SAW. Imam Bukhari meriwayatkan dari Anas, dia berkata, tidak ada seorang pun yang amat mirip dengan Rasulullah daripada Hasan bin Ali. Di samping itu, Rasulullah juga sangat mencintai Hasan. Kecintaan Rasulullah terhadap Hasan dapat kita temukan dalam berbagai riwayat hadis. Dalam satu riwayat hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, bersumber dari Bara, suatu ketika dia melihat Rasulullah SAW mengasuh Hasan, kemudian meletakkan Hasan bin Ali di atas pundaknya seraya berkata, ya Allah, aku mencintainya, maka cintailah dia. Hasan menjabat khalifah. Tak bisa dipungkiri, tragedi malang menimpa Ali bin Abi Thalib. Khulafaur Rasyidin keempat itu wafat terbunuh. Ia ditusuk oleh Abdurrahman bin Muljam pada tanggal 26 Januari 661 di Masjid Agung Kufa. Pembunuhnya seorang Khawarij yang kecewa atas keputusan Ali yang menyerah kekuasaan pada Muawiyah melalui arbitrase. Sepeninggalan Ali, Hasan menjabat khalifah setelah ayahnya terbunuh. Dia dibaiat oleh penduduk Kufa. Dia tinggal di Kufa selama 6 bulan dan beberapa hari. Imam Jalaluddin Suyuti dalam Tarikh Al-Khulafa menjelaskan bahwa di masa Hasan berkuasa, Muawiyah datang menemuinya. Ia meminta Hasan menyerahkan tampuk kepemimpinan padanya, sebab ia yang berhak memimpin umat Islam. Dengan lapang dada, Hasan kemudian mengirim utusan dan menyerahkan semua kekhalifahan pada Muawiyah. Akan tetapi dengan berbagai persyaratan. Kelak ketika ia telah tiada kepemimpinan itu, akan diserahkan kepadanya. Di samping itu, Muawiyah jangan menuntut apapun dari penduduk Madinah, Hijaz, dan Irak atas apa yang terjadi pada masa pemerintahan ayahnya. Dan dia juga meminta Muawiyah membayar hutang-hutangnya. Ia resmi mengundurkan diri pada bulan Rabiul Awal tahun 41 Hijriah. Langsung saja keputusan itu ditentang penduduk Kufa. Para sahabat yang pro padanya menyayangkan keputusan ceroboh Hasan. Ia dituding sebagai pengkhianat, juga dicap sebagai orang yang menghina kaum muslimin. Imbas dari tindakan menyerahkan kekuasaan pada Muawiyah bin Abi Sufyan.
Mendapat cemoohan itu, Hasan berkata, "Saya bukanlah orang yang menghina kaum muslimin, namun saya tidak suka membunuh kalian lantaran berebut kekuasaan." Kematian Hasan sebab diracun istrinya. Adapun sejarah mencatat Hasan wafat di Madinah. Terjadi perselisihan pendapat tentang waktu kematiannya. Ada yang menyebutkan pada tahun 49 Hijriah, ada pula yang menyebutkan pada tanggal 5 Rabiul Awal tahun ke-50 Hijriah. Ada pula yang mengatakan tahun 51 Hijriah. Yang cukup mencengangkan adalah sebab kematian Hasan bin Ali. Jalaluddin Suyuti mengungkap misteri kematian Hasan sebab diracun. Ia diberi racun yang mematikan di makanannya, yang membuat dirinya harus kehilangan nyawanya. Yang memberikan racun pada Hasan adalah seorang perempuan yang bernama Ja'dah binti Asyiad bin Qais. Ja'dah tak lain merupakan istri dari Hasan sendiri. Tragis, kejam dan juga mencengangkan. Lantas apa motif Ja'dah membunuh Hasan? Dalam kitab Tarikh Al-Khurafa dijelaskan Ja'dah tertipu daya dan rayu Yazid bin Muawiyah. Awalnya Yazid merayu agar memberikan Hasan racun. Jika Hasan mati, maka Ja'dah akan dijadikan istri oleh Yazid bin Muawiyah. Terpedaya hasutan Yazid, akhirnya Ja'dah pun tega membunuh suaminya sendiri. Membunuh lelaki yang mencintainya, membunuh cucu tercinta Rasulullah. Demikianlah kekejaman Ja'dah, wanita di balik kematian tragis Hasan. Melihat kakaknya berpenyakit, Husain bin Ali, adik dari Hasan, mendesak saudaranya itu memberitahu pelaku yang tega meracuninya. Namun Hasan enggan memberitahunya. Ia berkata, "Allah lebih keras balasannya jika dugaanku benar bahwa aku diracun. Jika tidak, demi Allah, jangan sampai ada orang yang tidak berdoa untuk terbunuhnya karena diriku," kata Hasan pada saudaranya. Menjelang ajalnya, Hasan berwasiat pada Husain jika kelak ia meninggal, ingin dikuburkan dekat jenazah kakeknya, yakni Nabi Muhammad SAW. Ia pun telah berbicara dengan Sayyidah Aisyah, neneknya. Kabarnya, Sayyidah Aisyah telah menyetujui, namun bila ada orang yang tak menyetujui dan menolak wasiatnya, Hasan meminta agar Husain tak melawan. Ketika telah wafat, Husain menemui Sayyidah Aisyah dan menyampaikan wasiat dari Hasan. Sayang, gubernur ketika itu Marwan melarangnya. Penguasa Madinah itu menentang wasiat tersebut. Ia tak mengizinkan Hasan dikuburkan dekat dengan jenazah Rasulullah SAW. Hampir saja terjadi kontak senjata. Untungnya Abu Hurairah datang melerai. Akhirnya Hasan dikuburkan di Baqi bersebelahan dengan kuburan ibundanya Fatimah binti Muhammad. Itulah akhir riwayat hidup cucu Nabi Muhammad SAW. Kelam, menyakitkan dan penuh duka. Ditipu Muawiyah soal kekuasaan atau kekhalifahan, dihianati istri sendiri. Itulah sisi kelam sejarah Islam. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Amirul Mukminin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hasan dan Husain adalah cucu kesayangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya, nama mereka adalah Hab. Nama Hab adalah artinya perang.
Nama Harb itu diberikan oleh ayahnya, yaitu Ali bin Abi Thalib. Namun Rasulullah SAW menolaknya dan memberikan mereka nama Al-Hasan dan Al-Husain. Doa Rasulullah SAW untuk kedua cucunya sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, yang artinya, aku melindungi kalian berdua dari dengan kalimat Allah yang sempurna dan dari setan, hewan melata dan mata jahat. Doa itu adalah doa yang digunakan oleh Nabi Ibrahim untuk anak-anaknya, yaitu Nabi Ismail dan Nabi Ishak. Rasulullah SAW juga bersabda tentang cucunya Hasan, yang artinya, sejatinya jika cucuku Hasan itu berumur panjang, maka niscaya dia akan menjadi pendamai dari dua kelompok Islam yang bertikai. Hadis riwayat Imam Ahmad. Sedangkan Rasulullah SAW pun juga bersabda tentang cucunya Husain, yang artinya, sesungguhnya Husain adalah seseorang yang syahid, dan apabila kalian ingin melihat seseorang yang syahid, maka lihatlah Husain. Dan ia memang benar, akhirnya Husain syahid di perang Karbala di Irak. Lalu Rasulullah SAW pun juga bersabda untuk kedua cucunya, yaitu Hasan dan Husain, yang artinya, kedua cucuku Hasan dan Husain adalah pemuda ahli surga. Semoga hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.